Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, baiklah kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Helena Yusnita Hutapea, PKLU Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya. Di malam yang terakhir, di taman Getsemani, ya Yesus, kau berdoa dalam takut dan resah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami dalam kehidupan ini di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati semua kami, sehingga kami boleh memahami kehendak-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Yohanes 18 ayat 38b hingga Yohanes 19 ayat 16a. Yang menyatakan, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan 16a. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, salam hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku?
Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Dalam Sabda Bina Umat diberi judul "Siapa yang Salah?" Di penghujung hari ini, sebelum mengakhiri segala aktivitas, ada baiknya kita bertanya, apa yang mendatangkan sukacita bagi diri kita? Hitunglah pengalaman indah tersebut, lalu bersyukurlah kepadanya. Pada sisi lain, ada baiknya pula jika kita melihat kembali bagaimana sikap kita meresponi pengalaman hidup yang menyakitkan. Tetap bersyukur karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, atau sebaliknya kita mengeluh, berusaha membela diri, memberontak, mencari kesalahan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Pelayanan Yesus yang berfokus pada pelaksanaan kehendak Allah pada satu sisi membuahkan sukacita bagi banyak orang, termasuk untuk kita. Namun di sisi lain menimbulkan kegerahan bagi para pemimpin Yahudi. Kritik Yesus terhadap praktek pelayanan para pemuka agama Yahudi dijadikan pengalaman hidup yang menyakitkan, mengancam, membahayakan. Pemuka Yahudi bukannya mengoreksi diri dan membenahi pelayanan, tetapi mencari-cari kesalahan dan berupaya membunuhnya. Bagaimana sikap kita saat menerima kritikan? Menutup diri dan menjadi marah, atau memaknainya untuk menata kehidupan yang lebih baik? Sikap orang Yahudi ini menyulitkan posisi Pilatus. Pada satu sisi, ia tidak menemukan kesalahan Yesus, sehingga dengan tegas mengatakan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Artinya, tuduhan-tuduhan yang diajukan adalah hal yang dicari-cari, tidak terbukti. Pilatus terus berupaya mencari jalan membelanya, tetapi orang banyak terus mendesaknya untuk mewujudkan keinginan mereka, dan akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalib. Yesus tidak bersalah. Kalau begitu, siapa yang bersalah? Skenario Allah untuk menyelamatkan dunia harus diwujudkan dengan pengorbanan Yesus. Kehendak Allah harus diwujudkan, namun Dia yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan lebih besar dosanya. Sesulit apapun realita kehidupan ini, pastikan kita tidak menyerahkan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memimpin kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program saya dan PKLU GPIB membaca kitab bersama. Biarlah kiranya firman itu termeterai di hati dan pikiran kami, dan tuntunlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk kaum lansia. Tolonglah kami agar kiranya diberikan kesehatan dan kemampuan untuk beraktivitas dan menjadi berkat buat anak cucu kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Dewan PKLU. Mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan dalam pelayanannya dan memberkati program-program yang sudah dibuat. Sebentar lagi kami Tuhan akan beristirahat. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi malam istirahat kami, agar esok pagi jika Engkau perkenankan kami bangun esok pagi, kami memperoleh kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.